Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD Partai Keadilan Sejahtera, PKS Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Haji Enang Sahri Lukmansyah di Rumah Makan Dapur Keraton Komplek Pondok Mas Indah, Jalan PD Mas Raya nomor 42, Lewi Gajah, Kota Cimahi, Sabtu tanggal 27 April tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, selain silaturahmi, mereka membahas pula masalah koalisi dan kesiapan masalah pendaftaran balon wali kota dalam pemilu kada pada bulan November mendatang. Tujuan dari silaturahmi politik antara Partai Nasdem dan PKS untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu antara Partai Nasdem Kota Cimahi bersama PKS Kota Cimahi, karena silaturahmi politik memang harus dilakukan. Begitu pula yang namanya hajatan pilkada, tentu mempunyai konsep masing-masing, maka konsep inilah yang akan Nasdem untuk mencoba disatukan, untuk Kota Cimahi. Itu pun diakui oleh Enang bahwa PKS merupakan partai besar dan sebagai pemenang di Cimahi. Karena PKS merupakan partai besar dan sebagai pemenang di Cimahi, tentu sudah punya jagoan yang akan dicalonkan menjadi wali kota Cimahi, yaitu Ahmad Zulkarnain dan Bagja Setiawan. Partai Nasdem pun punya keinginan dan harapan yang perlu dibangun dengan partai PKS dan tidak menutup kemungkinan juga Nasdem dapat membangun dengan partai lain. Harapan Nasdem ke depannya bila adanya terbangun kemistri yang sama dengan PKS seperti porosnya sama, pihaknya siap berkoalisi dengan PKS. Ini kan silaturahmi, judulnya juga silaturahmi. Artinya silaturahmi itu berkenalan ya dulu dengan pengurus Partai Nasdem Kota Cimahi dengan pengurus PKS. Karena kan kalau silaturahmi politik kan harus dilakukan ya. Dan itu juga memang akhir-akhir ini ya ujung-ujungnya hajatan. Hajatannya apa? Hajatannya pilkada. Begitu bicara pilkada, tentu kita pun punya konsep masing-masing. Konsep inilah yang kita akan mencoba menyatukan yang terbaik untuk Cimahi. PKS saya yakin karena partai besar di Cimahi, partai pemenang, tentunya punya jagoan. Ya. Kami pun tentu juga walaupun masih di bawah PKS, kita juga punya keinginan, punya harapan. Ada yang dieksekutif. Nah ini perlu kami bangun komunikasi dengan PKS ataupun mungkin dengan partai lain. Ya. Tapi yang alhamdulillah karena memang kita pun sebetulnya juga sangat berharap dengan PKS, bahkan dari tingkatan lebih tinggi pun kami sudah diinstruksikan untuk melakukan komunikasi dengan PKS. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, tentunya untuk menjalin komunikasi ke pilkada arahnya seperti apa, PKS kami pun arahnya seperti apa. Kalau ada terbangun chemistry, terbangun satu hal yang istilahnya sama, porosnya sama, hal yang diharapkan tentu ya itu akan jauh lebih baik ya. Yang paling jelas adalah bagaimana cara membangun Kota Cimahi jauh lebih baik daripada yang sudah kita dapatkan saat ini. Sekali lagi kuncinya sekarang itu adalah partai adalah sebagai penanggung jawab dalam hal pemerintah daerah ya. Jadi partai itu adalah kuncinya. Kalau sekarang kunci di partainya mencalonkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ya, yang kuat untuk membangun Cimahi, berarti partai yang salah. Ya. Oh, ada yang pendukungnya yang lain di luar partai boleh-boleh saja, tetapi tetap ya pemegang yang paling dominan adalah partai politik. PKS juga dalam acara silaturahmi tersebut dengan Partai Nasdem pihaknya harus melakukan komunikasi internal terlebih dahulu. Partai Nasdem dan PKS secara bersama-sama dalam perhelatan Pilkada Kota Cimahi dan dalam penjaringan ada mekanisme tersendiri untuk balon wali kotanya. Sedangkan PKS sudah mempunyai balon wali kotanya yang sudah siap diajukan ke pusat yaitu Ahmad Zulkarnain dan Bagja Setiawan. Sejauh ini partai-partai politik yang sudah berkomunikasi dengan PKS dalam kesiapan perhelatan pilkada yaitu dengan Partai Golkar, Partai PKB, PD Perjuangan hanya belum ada tindak lanjut berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji Enang tadi memang benar bahwa
hendaknya seluruh partai politik ya termasuk PKS dan juga Partai Nasdem melakukan komunikasi politik silaturahim karena memang dampak dari pertemuan ini, dampak dari silaturahim, dampak dari komunikasi politik itu sangat luar biasa baiknya. Ya. Tentunya secara pribadi ataupun organisasi, saya sebagai Ketua DPD PKS Kota Cimahi sangat berharap PKS Kota Cimahi dan Nasdem Kota Cimahi bisa bersama-sama nanti di perhelatan pilkada ataupun pemilu yang kedua ya, yaitu pilkada Kota Cimahi. Ya nanti pasti masing-masing partai baik PKS ataupun teman-teman dari Nasdem itu ada mekanisme tersendiri kan dalam hal penjaringan siapa bakal calon wali kota ataupun wakil wali kota yang akan diusungnya. Ya mungkin PKS tadi sudah kami sampaikan pada teman-teman Partai Nasdem, PKS sudah memiliki 2 nama yang sudah direkomendasikan oleh DPW kepada DPP, yaitu Pak Ahmad Jikamaen dan juga Kang Bagja Setiawan. Nah, nanti insya Allah Nasdem juga akan segera dalam jangka dekat ini melakukan mekanismenya, yaitu penjaringan ataupun apapun itu. Nanti kita juga sambil menunggu perkembangan berikutnya. Yang kedua juga sepakat dengan Pak Haji Enang bahwa memang harus bersama-sama untuk membangun Kota Cimahi yang kita sangat cintai ini kan gitu ya. Jadi kita ini Cimahi itu mungkin ada bahasa Cemernik ya. Campernik. Itu Cimahi yang kecil, yang cantik dan imut lah istilahnya. Harus kita jaga, harus kita rawat sehingga nanti benar-benar pemerintahan Kota Cimahi ini mampu berdiri di kakinya sendiri, mampu juga untuk mensejahterakan warganya ya, yaitu mungkin dari segi apapun itu memang kualitas kehidupan warga Kota Cimahi jadi lebih bagus gitu. Ada berbagai kemungkinan, tetapi yang pasti 2 calon ini saat ini adalah pilihan. Nanti DPP akan memilih salah satu di antara 2 ini, Pak Ahmad Zul ataupun Kang Bagja Setiawan. Ya tentunya kan Kang Bagja yang ini ya. Kang Bagja tentunya saya katakan di awal bahwa PKS tidak bisa sendirian, Pak Haji. Tidak bisa sendirian membangun Kota Cimahi ini. Kami memerlukan partner yang lain ya. Kami memerlukan contoh teman-teman Nasdem dan juga partai yang lainnya. Jadi artinya kita sangat membuka diri kepada partai-partai lain ya, sehingga nanti harapan saya ayo bersama-sama untuk membangun Kota Cimahi. Kalau saya secara pribadi tadi sudah ada mungkin instruksi juga, mungkin sebelumnya juga saya melakukan rapat dengan PPD 1 tadi Ustadz Mas Rohan, mungkin secepatnya lebih bagus ya. Mungkin kalau di tingkat DPD atau tingkat kota ini masing-masing kita segera bikin komitmen, bikin kesepakatan, ya insya Allah itu lebih bagus. Nanti terlepas masing-masing ada mekanisme ya Pak Haji, siapa tahu nanti ada perubahan atau enggak di DPW juga yang pasti di tingkat Kota Cimahi kita menginginkan, harapan kami ya secepatnya kita bikin kesepakatan komitmen dengan ya partai Nasdem dan juga partai lainnya, sehingga kita bisa benar-benar langsung bekerja menjelang pemilu kada di 2024. Ditambahkan pula oleh Enang, terkait pilihan wali kota Cimahi, tidak menutup kemungkinan balon-balon wali kota Cimahi bisa satu paket antara dari PKS wali kotanya dan wakil dari Nasdem. Dengan adanya keterbukaan semuanya, perjalanan itu bisa yang jadi wali kotanya dari PKS, wakilnya dari Nasdem, atau sebaliknya. Mungkin saja Nasdem diberikan kepercayaan oleh PKS, Nasdem yang jadi wali kotanya, itu bisa saja terjadi, tapi tentu semuanya perlu mekanisme yang baik. Enang juga sangat menghargai terhadap PKS, karena PKS merupakan partai pemenang dalam pemilu 2024 yang baru berlalu di Cimahi. Dinamikanya cukup terbuka semua lah. Perjalanan itu kan bisa saja yang jadi wali kotanya PKS ya, wakilnya dari Nasdem bisa saja ya, atau mungkin saja Nasdem diberikan kepercayaan oleh PKS, sudah Nasdem saja yang menjadi wali kotanya, bisa terjadi seperti itu. Tapi kan tentu perlunya ada mekanisme yang baik tadi ya,
Karena walaupun bagaimana kita menghargai dong PKS yang lebih tinggi dari kita tentunya, apalagi kalau lihat hitungan suara dan kursi kan jauh ya, tentu juga kita harus berkaca. Yang paling jelas ini kan tindak lanjut juga sebetulnya pertemuan-pertemuan ini. Tadi secara informal kita sudah beberapa kali ngobrol. Kami pun juga dapat instruksi dari DPW-nya, karena beberapa kali DPW juga sudah sowan terhadap PKS ya. Kami di tingkat bawah kemarin saja kita waktu halal di DPW Jawa Barat itu juga tolong komunikasi dengan PKS segera. Nah, alhamdulillah salah satunya di antaranya sekarang ini yang formalnya ya, formal lah dengan teman-teman. Walaupun juga belum suatu hasil keputusan yang final, karena kami pun tetap masih mekanismenya tadi. Kalau beliau kan PKS sudah punya 2 nama, kalau kami kan belum ya. Nah ini pasti ada waktu lah yang harus kami lakukan sampai Mei ini, insya Allah sudah selesai nama orang yang kita usung. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.